A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah. Dengan ridhonya kita dapat berhadir seperti biasa bermujahadah, berjihad, berjuang untuk senantiasa berada di jalannya Allah. Selawat berbingkai salam mari juga kita haturkan persembahkan keharibaan junjungan kita Nabiullah Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Di kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengulas sekilas tentang rukun Islam yang kedua. Yang pertama, tempo hari mengucap 2 kalimat syahadat sudah kita bahas. Kemudian sekarang yang kedua, melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Sholat menurut lughah artinya doa, permohonan. Namun menurut hukum fikih, sholat itu adalah suatu pekerjaan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, serta dilengkapi dengan syarat dan rukun. Syarat pekerjaan pendukung untuk melaksanakan pekerjaan pokok. Apabila pekerjaan pendukungnya tidak dikerjakan, maka pekerjaan pokoknya tidak sah. Sebagaimana hadis Rasulullah, la sholata lima lam wudu'ahu alayya, nggak ada sholat kalau nggak ada wudhu padanya. Jadi wudhu itu syarat untuk melaksanakan sholat. Kalau wudhunya tidak dikerjakan, maka sholatnya tidak sah. Ada beberapa syarat sebelum kita masuk ke dalam pekerjaan sholat. Yang pertama, suci badan dulu dari hadas dan najis. Hadas terbagi 2, hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar disucikan dengan mandi jinabat, mandi junub. Hadas kecil disucikan dengan berwudu. Ada beberapa hal yang menyebabkan kita berhadas besar. Salah satunya, kalau kita sudah balik, keluar mani dengan sengaja. Kemudian bersetubuh, bertemunya 2 khitan. Bertemu 2 khitan ini masuk enggak masuk, kalau sudah ketemu kita berhadas besar, wajib mandi. Yang penting ketemu, jumpa dia. 2 benda tadi jumpa. Masuk enggak masuk? Kan ada yang pangkatnya naik jadi PL2 ya kan. Angger nempel metu. Wajib mandi. Berarti dia sudah berhadas.
Kemudian bagi perempuan haid, nifas, wiladah. Kemudian kalau kita sudah meninggal dunia, karena kita sudah nggak bisa mandi sendiri, makanya kita dimandiin. Kenapa? Karena mayit itu berhadas besar, iya, kotor. Dia mau menghadap Allah. Sesungguhnya Allah itu memuliakan anak cucu Adam. Laqad karomna bani Adam. Jadi karena nggak bisa mandi sendiri, makanya dimandiin. Tapi kalau yang masih bisa mandi sendiri, ya bolehlah mandi sendiri. Itulah beberapa sebab kita berhadas besar. Jadi suci badan dari hadas. Kalau kita bernajis, kita bersihkan sampai hilang warnanya, baunya, dan rasanya. Rasanya itu bukan berarti kita rasai pakai lidah, tidak. Tapi kita rasai pakai rasa kita, licin-licin gitu kan, kalau buang air besar kan, ada rasanya masih. Jadi menghilangkan najis itu sampai hilang baunya, kemudian apalagi tadi rasanya, satu lagi kan 3 tadi. Warnanya, ada yang warnanya kuning ya kan, ada yang coklat kehitaman sampai hilang. Masalah istinja sebelum kita sholat ini sangat penting sekali, sebab ibadah yang dilakukan dengan tidak bersih itu nanti ibadahnya tidak berterima. Contohnya kita istinja. Istinja itu nanti kalau dibahas itu ada rukunnya, rukun istinja. Ada bendanya ya kan. Benda yang kita keluarkan itu baik dari kubul maupun dari dubur. Baik dia air besar maupun air kecil, air seni. Ada bendanya. Islam kita. Kemudian kita bersihkan. Kalau kita air besar, ceboknya itu enggak hanya gini aja. Kalau gini aja, ini lubang itu kan bergerigi, kayak derat dia, bergerigi lubang ini. Jadi kita masukkan dikit jari kita, dijembeng-jembeng ke situ ngono. Itu nanti terasa seperti berpasir dia. Elok kalau di dekat kita sediakan sabun. Nanti terakhir kita pakai sabun. Kita bilas pakai sabun biar bersih. Sebab ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati 2 kubur, itu ada mayat yang di dalam kubur itu disiksa. Rasul dengar. Kalau kita kan nggak dengar ya. Rasul dengar. Sebabnya itu 2 perkara. 1, buang hajat, mungkin istinjanya nggak bersih. Itu makanya kalau kita buang hajat itu hati-hati sekali, jangan sampai terpercik ke kain. Itu makanya ada sebagian mazhab yang pakai kainnya itu agak gantung. Itu menjaga itu sebetulnya. Kalau kita bisa menjaganya, ya agak panjang pun nggak apa-apa, digulung.
Itu salah satu sebabnya itu karena buang air enggak istighfar. Kemudian yang kedua, dia disiksa karena memutuskan hubungan silaturahmi, nggak peduli dengan keadaan sekitar. Syarat yang berikutnya, suci tempat, dari najis. Ya nggak perlulah kita periksa pakai pembesar gitu, asal kasat mata udah bersih udah. Kemudian mengetahui masuknya waktu. Kita tahu masuk waktu sholat itu. Sekarang kan udah enak, di mana-mana udah berkumandang azan. Yang terakhir, menghadap kiblat. Itu syarat sebelum kita mengerjakan sholat. Menghadap kiblat. Kiblat sholat itu ada berapa tempatnya? Ada 3. Kiblat itu artinya arah. Jadi arah sholat itu ada 3. Yang pertama arah badan, arah tubuh ini. Tubuh ini menghadap Ka'bah Baitullah. Kalau di Mekah ya mengelilingi Ka'bah. Karena kiblat tubuh menghadap Ka'bah. Kemudian kiblat mata. Kiblat mata menghadap tempat sujud. Jadi kita sholat nggak boleh jelalatan, nggak boleh lihat kanan lihat kiri, apalagi yang lajang ya kan. Ramadan duduknya pilih di belakang sambil lirik-lirik, udah datang belum ya. Yang terakhir kiblat hati. Kiblat hati itu menghadap Gusti Allah. Bagaimana menghadap Allah? Kebanyakan umat kalau diperhatikan, dia menganggap Allah itu ada di depannya. Dia khusyuk sekali takbiratul ihramnya Allah. Dia menganggap Allah itu ada di depannya. Allah. Kalau dia hanya menganggap Allah ada di depannya, berarti Allah itu lemah. Allah nggak bisa ada di sampingnya, nggak bisa ada di belakangnya, nggak bisa ada di atasnya, nggak bisa ada di dalam tubuhnya. Jadi pandangannya, kalau menurut saya, itu pandangannya fokus memandangi diri. Pandangan kita itu fokus memandangi diri. Kenapa? Karena dikatakan qalbul mu'min baitullah. Kolbunya orang yang beriman itu rumahnya Allah. Allah ada di rumahnya. Nggak seperti kita, tukang dolan, tukang ngelayat. Kadang lupa pulang gitu. Tapi hanya hatinya orang yang beriman, qalbul mukmin, hatinya orang yang beriman. Di sana ada Allah. Oleh karenanya pandangan itu ke diri Allah, pandang ke diri. Rasakan Allah itu meliputi seluruh tubuh. Nah, ini dulu dipelajari sebelum kita mampu memandang Allah meliputi alam semesta. Kenapa meliputi tubuh kita ini dulu? Karena tubuh kita ini miniatur alam semesta. Kalau alam semesta ini alam makro, alam besar,
Tubuh kita ini alam mikro, alam kecil. Apa yang ada di alam semesta ada di dalam diri. Contoh, di alam semesta ada syaitan, ya kan? Di dalam diri kita juga ada jiwa syaitan. Di alam semesta ada hewan. Di dalam diri kita juga ada jiwa hewan. Di alam semesta ada jin. Di dalam diri kita juga ada jiwa jin. Nah, itu nanti kita bahas. Yang mana jiwa syaitan, yang mana jiwa hewan, yang mana jiwa jin. Nah, nanti kita bahas, kita pelajari. Oleh karenanya ketika nanti kita menghadap Allah, hadapkan ke diri, fokuskan ke diri. Pandangan kolbu, kiblat hati itu. Seperti yang kita latih tempo hari. Di mana aku hadapkan wajahku, di situ ada Allah. Jadi pandangannya tidak terfokus ke depan saja. Kalau terfokus ke depan saja, hanya di depan ada Allah, kita seperti menyembah berhala. Berhala kan ada di depan tuh. Orang kafir menyembah berhala kan berhalanya di depan. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah meliputi hakikat segala sesuatu. Jadi pandangan kita meliputi diri kita. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Allah. Di sanalah Allah bersemayam. Itu tadi syarat sebelum masuk. Kemudian rukun sholat. Menurut mazhab jumhur ulama, menurut jumhur ulama, rukun sholat itu ada 13. Satu, niat. Dua, berdiri betul. 3, takbiratul ihram. 4, membaca surat Al-Fatihah. 5, ruku saja, bukan bacaannya, rukuknya saja. 6, i'tidal, berdirinya saja. 7, sujud, sujudnya saja, bukan bacaannya. Bacaannya itu nanti sudah sunnahnya. Baru duduk antara dua sujud. Yang ke 8. 9, duduk tahiyat. 10, membaca tahiyat. 11, membaca sholawat atas Nabi. 12, salam ke kanan. Nah, itu yang rukun. Jadi kalau kita sesak kali, kalau sudah assalamualaikum warahmatullah ke kanan terus keluar, gitu udah sah sholatnya. Nah, gitu. Karena rukunnya itu yang menghadap ke kanan, ke kirinya sunat. Baru yang ke-13 tertib. Rukun sholat yang 13 itu dibagi 3 lagi. Satu namanya rukun fi'li, perbuatan atau pekerjaan. Rukun fi'li ini ta'aluk dia kepada sifat penglihatan. Bahasa Arabnya apa? Basor, eko, entok. Basor, basor. Jadi pekerjaan kita itu ta'aluk bersandar dia pada sifat penglihatan. Artinya pekerjaan itu harus bisa dilihat. Rukun fi'li.
Apa saja itu? Satu, berdiri. Pekerjaan kita berdiri. Dua, ruku. Tiga, i'tidal. Empat, sujud. Lima, duduk di antara dua sujud. Enam, duduk tahiyat. Itulah pekerjaan sholat. Pekerjaan sholat yang 6 rukun ini tadi kudu bisa dilihat. Jangan duduk aja gitu, nanti ditanya orang, udah sholat mbah? Udah. Padahal dia hanya duduk saja, nggak ada berdirinya, nggak ada rukuknya, nggak ada i'tidalnya. Gitu. Duduknya pun duduk sila. Tidak duduk tawaruk atau duduk i'tirosh. Gitu. Jadi rukun fi'li yang 6 itu ta'aluk kepada sifat basar. Kudu bisa dilihat gerakannya itu, pekerjaannya itu. Kemudian yang kedua rukun qauli, ucapan atau bacaan. Apa saja dia? Satu, takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, itu kan bacaan. Qauli, ucapan atau bacaan. Yang kedua, membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga, membaca tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Baru yang keberapa? Yang keempat. Satu tadi takbiratul ihram, yang kedua Fatihah, yang ketiga membaca tahiyat, yang keempat membaca salawat atas Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baru yang kelima membaca salam yang ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Ada 5 rukun qauli. Rukun qauli bacaan ta'aluk kepada sifat pendengaran. Sama. Artinya ucapan kita itu, bacaan kita itu kudu bisa didengar. Minimal oleh telinga kita sendiri. Itu minimal, sekurang-kurangnya. Jadi tidak boleh sholat hanya dalam hati. Nggak boleh. Nah, itu bacanya dalam hati. Karena rukun qauli ta'aluk kepada sifat pendengaran. Jangan kuat-kuat kali pula ganggu temennya. Itu makanya dibilang minimal didengar oleh telinga kita sendiri. Rukun fi'li ada 6, rukun qauli ada 5. 6 tambah 5 11, sisa 2. Yang 2 itu rukun qalbi. Rukun qalbi itu ta'aluk kepada sifat ilmu. Diketahui. Ilmu itu kan artinya tahu. Diketahui. Apa saja itu yang belum disebut tadi? Di antara 11 tadi. Rukun sholat ada 13, dikurang 11 tinggal 2. Apa saja? Awalu wal akhiru. Niat dan tertib. Itu diketahui dengan ilmu. Satu tadi niat diketahui dengan ilmu. Apa itu niat? Syarat niat sholat ada 6. Kudu tahu. Satu, menyengaja sholat. Jadi sholat itu harus kita sengaja. Itu bagian dari niat, menyengajanya itu. Yang kedua,
menentukan fardunya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kita tentukan ini sholat apa. Kalau sholat subuh ya 2 rakaat, zuhur 4. Menentukan fardunya. Setelah kita sengaja sholat, jadi sholat itu harus disengaja. Nggak boleh, makanya orang mabuk itu nggak boleh, nggak ngerti dia disengaja atau tidak. Yang kedua, tentukan fardunya. Kemudian yang ketiga, nyatakan. Yang mau kita sholatkan itu kita nyatakan, kita zahirkan, baru sah niat. Itu bahagian dari niat. Itu diketahui dengan ilmu. Setelah kita nyatakan, kita tahu tempat niat itu di mana. Di dalam hati. Kita tahu tempat niat itu di dalam hati. Tidak berhuruf, tidak bersuara. Kapan jatuhnya niat? Itu yang kelima. Begitu kita tahu tempatnya, kita tahu kapan jatuhnya niat. Kapan terlaksananya niat itu. Kalau sholat, kalau pekerjaan lain, itu jatuhnya niat kan di awal pekerjaan. Kalau sholat dia di takbiratul ihram. Ketika kita Allahu Akbar, alif sampai ro, Allahu Akbar, terakhirnya huruf ro. Disitulah jatuhnya niat. Itu makanya takbir itu disebut takbiratul ihram. Karena niat sholat kita sudah jatuh, sudah terlaksana. Takbir yang mengharamkan pekerjaan lain, kecuali pekerjaan sholat itu. Jadi kalau sudah jatuh niat sholat kita udah nggak boleh lagi jawab pertanyaan orang. Gitu. Nggak boleh lagi ngomong macem-macem. Kalaupun ada tikus lewat di depan gitu, nggak boleh kita, ada tikus lewat gitu. Kawannya yang di sebelah, alhamdulillah, untung aku nggak ikut ngomong. Nggak taunya ngomong juga dia. Yang sebelahnya, nggak boleh ngomong, sholat kok ngomong gitu. Akhirnya semua ngomong. Itu makanya takbir itu disebut takbiratul ihram. Takbir yang haramkan semua pekerjaan kecuali pekerjaan sholat. Kemudian yang terakhir, syarat niat sholat itu kita bisa membedakan sholat kita itu apakah sholat fardu ataukah sholat sunnah. Bisa kita bedakan. Itulah syarat niat sholat. Ada 6 perkara diketahui. Rukun kolbi, ta'aluk kepada sifat ilmu diketahui. Kemudian yang kedua, tertib. Apa arti tertib? Berturut-turut. Rukun tadi kita kerjakan berturut-turut. Pertama niat, kedua berdiri, ketiga takbiratul ihram, keempat membaca surah Al-Fatihah, kelima ruku, keenam i'tidal gitu. Nggak boleh habis baca Fatihah terus sujud. Kecuali nanti ketika kita membaca ayat-ayat sajadah gitu. Begitu sampai kita membaca di ayat sajadah, kita sujud dulu. Bersyukur kepada Allah, baru bangkit lagi. Baru ruku, i'tidal, seterusnya. Itulah yang disebut tertib berturut-turut, tidak boleh lompat-lompat.
Wudhu juga gitu, yang terakhir kan tertib. Nanti wudhu itu ada rukunnya juga, ada 6 perkara. Pertama berniat, terakhir tertib, sama saja. Supaya dia rapi, diketahui dengan ilmu.